Oke, teman-teman, saya ada di ruang kuliah Menko Polhukam. Saya bertemu dengan Pak Mahfud sekarang dalam upaya untuk membicarakan masa depan bangsa ini, dan saya merasa bahwa saya hanya berkunjung pada orang yang punya perspektif, punya pikiran itu. Jadi Pak Mahfud pasti dia Menko Polhukam, tapi lebih dari itu saya anggap dia profesor yang bermutu tuh. Dan kedudukan sebagai Menko Polhukam itu panggilan politik aja tuh, tapi panggilan akademisnya tetap berlanjut. Saya melihat di berita Pak Mahfud barusan menyidak Mahkamah Konstitusi dalam upaya untuk mempertanyakan mengapa sebetulnya secara diam-diam Pak Mahfud ingin tegur DPR. Ngapain saya ikut-ikut campur pada Mahkamah Konstitusi yang punya kebebasan untuk memutuskan. Jadi itu poin yang tidak mungkin saya bayangkan ada Menko lain datang ke situ dengan argumen akademis tadi itu. Jadi tetap saya ingin berbincang dengan Pak Mahfud tentang masa depan bangsa, tapi dari perspektif akademis. Soal isu-isu real itu hanya catatan kaki. Nah, kita ada di dalam upaya untuk menyeberangkan bangsa ini melalui titian yang makin lama makin rapuh, yaitu ke 2024. Ada persaingan politik yang ketat, ada ketegangan etnisiti, simbol-simbol agama masih kuat dipertahankan dalam kompetisi politik. Nah, bagian itu saya kira paling tepat saya tanyakan pada Pak Mahfud. Apa kira-kira pikiran Pak Mahfud kalau 2024 kondisinya masih sekarang tuh? Saya sendiri pesimis. Dan saya berupaya untuk yakinkan publik bahwa pemilu itu nggak akan jadi kalau variabelnya masih seperti sekarang. Bahkan saya berniat untuk bikin gerakan LBP, bukan Luhut Binsar Panjaitan, tapi Liga Boykot Pemilu. Itu kalau variabel-variabelnya masih seperti sekarang. Tapi Pak Mahfud kan orang yang punya perspektif, tahu apa yang terjadi di istana, apa yang berlangsung di wilayah politik real, memahami rapuhnya keamanan atau sistem intelijen kita. Semua hal itu yang kasih saya perspektif pertama tuh. Apakah Pak Mahfud mampu untuk meyakinkan publik bahwa perubahan politik itu akan berlangsung damai? Dari perspektif akademis ya, bukan dari perspektif Menko. Menko nanti kita bicara. Sebagai orang yang paham situasi dunia, ada krisis ekonomi, potensi ketegangan di Indo-Pasifik, segala macam itu. Nah, dengan pengetahuan itu kita bisa pastikan ada kemungkinan pemilu itu batal. Ini perspektif saya yang pesimistis, tapi dengan analisis akademis. Nah, Pak Mahfud perspektifnya optimis, pasti optimis. Tapi ya, kita mau dengar Pak Mahfud. Saya optimis pemilu tahun 2024 akan jadi. Ya. Dengan tetap tentu saja akan ada kontroversi, ada yang setuju. Akan ada kontroversi. Iya kan? Meskipun kecil kan ada juga yang tetap ingin agar tidak ada pemilu dan seterusnya. Tapi saya sendiri meyakini dari fakta-fakta yang saya lihat dan saya geluti, tidak mungkin saya hanya melihatkan saya di dalam. Meskipun saya akademisi, saya menggeluti juga. Fakta-faktanya itu, yaitu pertama, kalau saya sebagai pejabat yang bertanggung jawab, salah satunya dibilangkan sudah jelas diperintahkan oleh Presiden bahwa pemilu tahun 2024 harus disiapkan dengan sebaik-baiknya, dan itu disusul dengan pembentukan KPU sesuai jadwal, lalu anggaran diperintahkan supaya disiapkan dari sekarang dan seterusnya. Kemudian masyarakat sendiri memang pada umumnya menghendaki pemilu itu tetap berlangsung sesuai dengan kalender konstitusi kita. Oleh sebab itu saya optimis sebagai pejabat maupun sebagai warga masyarakat, dan saya akan menjadi bagian yang mendorong agar itu jadi gitu. Lepas dari soal apa tadi banyak pernek-pernek polarisasi yang membuat Mas Rocky Gerung pesimis. Ya, menurut saya masih termasuk optimis karena bangsa ini dalam pengalaman saya ya itu sering menghadapi ujian-ujian seperti itu, tapi selalu selamat selama ini kan. Makanya saya termasuk orang yang optimis. Saya pesimis yang rasional. Tapi ada orang yang optimis tapi irasional tuh. Tentu Pak Mahfud adalah seorang yang optimis sekaligus rasional kan. Ya. Nah, kalau kita bandingkan keadaan per hari ini dan kita percepat time schedule-nya seolah-olah pemilu akan terjadi besok tuh. Saya menganggap itu akan batal. Karena
kehidupan ekonomi memburuk, disparitas tinggi. Barusan pengamat internasional menunjukkan bahwa Indonesia potensi untuk mengalami pemburukan IQ, bahkan IQ kita udah tinggal di kita itu per hari ini IQ nasional kita itu nomor 30 di Asia, di dunia nomor 130. Jadi tetap kita nilai bahwa yang akan ikut dalam pemilu adalah mereka yang dengan mudah dibujuk oleh uang itu yang saya anggap saya pesimis, karena kecerdasan kita sama sekali rendah. Dan pemilih kita kan masih mayoritas kalau itu SMP. Kalau itu iya Mas Rocky, bahwa pemilu akan diikuti oleh rakyat yang banyak bisa dibujuk oleh uang. Saya akan bicara bahwa pelaksanaan pemilunya, kalendernya. Oh, pelaksanaannya, iya, tapi kalendernya. keadaan bahwa sukses memilih pemimpin yang secara substantif betul dikehendaki oleh Undang-Undang Dasar, saya sama dengan Mas Rocky, agak ragu. Tetapi kalau dari sudut kalender, bahwa pemilu akan jalan sesuai dengan ketentuan konstitusi, saya sangat yakin tahun 2024 akan jalan. Tapi bahwa masih akan terjadi politik uang dan sebagainya, itu saya kira masih sulit dihindari. Karena memang ada teori lain yang dulu dikembangkan oleh Pak Budiono ya, sebelum menjadi wakil presiden waktu itu, ya kan? Waktu pidato pengukuhan guru besarnya, Pak Budiono itu mengatakan, ya jangan harap dong pemilu kita menjadi substantif kalau pendapatan per kapita itu belum mencapai 5.500. Itu pasti jual belilah, kata Pak Budiono. Nah itu akan terjadi 2024, tapi itu harus dilalui sampai akhirnya nanti pemilu ini semakin lama semakin baik gitu. Kalau kita berpikir bahwa potensi kita untuk melampaui 5.000 itu mungkin di 2045 baru dapatkan. Enggak. Kalau perhitungannya McKinsey, McKinsey itu pendapatan per kapita tahun 2045 itu sudah 23.900 loh. Perhitungannya ya McKinsey. Dia sudah menghitung sumber daya alam, sumber daya manusia, akselerasi kecepatan pertumbuhan ekonomi, penduduk, partisipasi pendidikan berapa setiap tingkat. Itu ngitungnya 23.900. Nah itu juga udah dihitung oleh 2 presiden ya. Dulu Pak SBY menghitung begitu, itu tahun 2010. Kemudian tahun 2016 Perpres itu diperbarui dengan asumsi perhitungan seperti itu. Jadi McKinsey plus PricewaterhouseCoopers itu menghitungnya di kisaran itu. Jadi kalau sampai 5.000 saya kira ya 2035 lah. 2030 dapat itu. Ya saya baca McKinsey itu kira-kira saya baca riset 2 tahun terakhir itu. Tapi McKinsey nggak pernah duga bahwa ada problem krisis energi yang disebabkan oleh perang. Nah kalau misalnya di Asia Pasifik ada percepatan persiapan perang Cina Amerika itu. Lalu Indo-Pasifik jadi wilayah yang jadi panas itu. Dan dia merembet akhirnya ke Cina Selatan. Mulai dengan krisis Selat Taiwan misalnya. Dan kita tahu bahwa jalur ini adalah jalur ekspor strategis Indonesia. Lalu orang berpikir kalau terjadi perang di Indo-Pasifik, dan itu potensial harus kita bayangkan secara akademis itu. Nah sumber energi kita masih lewat situ segala macam. Lalu terjadi no-fly zone, nggak boleh pesawat di situ. Lalu orang menganggap berapa lama NKRI harga mati itu. Dalam hitungan intelijen ya mungkin 14 jam selesai negeri ini. Nah variabel itu tentu kita bisa bikin jadikan sebagai kita sering menghitung bahwa ya bisa saja terjadi kejutan-kejutan seperti Ukraina dengan Rusia itu kan mengganggu betul ke kita. Itu bisa saja nanti Cina Cina sama Amerika juga mengeras bisa terjadi sesuatu. Meskipun juga banyak yang mengatakan di zaman sekarang ini tidak akan ada orang negara yang berani perang head to head gitu lalu perang senjata itu. Nanti perangnya itu ya perangan aja, perang lewat informasi, teknologi informasi, perangnya di situ yang akan terjadi. Oleh sebab itu disrupsi itu akan banyak terjadi karena IT sebenarnya. Baik di dalam peperangan antar negara ya itu.
Saya baca